kasih. Nah, teman-teman kita lanjut ya. Jadi di sini ceritanya. Nah, kedua, kita tidak punya kemampuan memilih pengaruh atau pengendalian tadi ya, apabila memang di sini adanya penyerahan hak pemegang saham signifikan melalui perjanjian antara investor dengan investasi. Jadi ada di sini kita tidak punya hak lah ya. Nah, di situ udah dibatasin itu yang nomor 2, sama aja sih dengan nomor 1. Kemudian yang kedua, adanya pemusatan kepemilikan mayoritas ya tadi ya yang dijelaskan, ternyata dia kepemilikannya dikuasai oleh grupnya tersebut ya. Kemudian adanya informasi yang tidak memadai atau terlalu dini untuk menerapkan metode ekuitas. Jadi ini terkait dengan ketersediaan informasi. Jadi kita kurang adanya informasi ya, informasinya tidak memadai. Ya. Kemudian yang kelima adalah gagal mendapatkan perwakilan jajaran dewan direksi perusahaan investasi. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya perusahaan tersebut gagal ini maksudnya dia tidak punya perwakilan ya di dewan direksi ya. Misalnya tidak dimasukkan di jajaran komisaris ataupun dewan direksi, direktur ya. Nah ini kita tidak punya pengaruh ya, tidak punya pengendalian. Jadi kita mencatatnya ya sebaliknya ya dengan menggunakan metode fair value ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Itu sedikit pembahasan tentang pengaruh signifikan dan pengendalian. Kalau kalian mau membahasnya lebih detail, memang tidak cukup di pelajaran ini teman-teman, karena memang pelajaran PSAK itu sebenarnya kalian bisa dapatkan nanti kalau kalian lanjut kuliah S2 ya. Itu di pelajaran tersendiri teman-teman, namanya pelaporan korporat. Jadi di situ membahas satu-satu PSAK. Kalau di sini hanya sekilas saja teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membahas detail bisa kalian baca ya PSAK 15 dan PSAK 65 ya. Itu tentang definisi dari pengendalian. Oke, kita lanjut ke akuntansinya teman-teman ya. Nah, ini nomor 24A kita menggunakan metode fair value atau cost. Oke, kita lanjut di sini untuk metode fair value atau cost ya. Di sini kalau kalian lihat POP membeli 2.000 lembar saham SON sebesar 50.000 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap SON. Nah, jadi kalau dia tidak punya pengaruh, kita catat pencatatannya di sini ya. Kita pertama mencatat seperti biasa ya untuk investasi. Jadi ketika perusahaan membeli saham itu dicatat investment in SON ya. Di sini masuk ke asetnya. Jadi kalau di pembukuan neraca perusahaan untuk investment in SON ini macam-macam teman-teman. Kalau kalian pelajari di intermediate itu ada marketable securities ya, bisa juga available for sales, atau bisa juga ya sejenis HTM gitu ya, held to maturity ya. Nah itu macam-macam teman. Jadi kan kita bisa membeli investasi itu kan bisa membeli surat-surat berharga ataupun saham ataupun obligasi ya enggak. Nah itu masuk semua ke investment ya. Kemudian nanti semua investment itu dipecah lagi menjadi marketable securities, available for sale maupun held to maturity. Nah kemudian ketika POP menerima dividen, berarti ini sekuritas ya saham. Nah sebesar 2.000 dari SON dia mencatat apa? Berarti di sini kalau misalnya kita memperoleh dividen, berarti dianggap sebagai dividen income. Ada pencatatan dividen. Jadi pendapatan dividen dikredit ya sebesar 2.000 dan menerima cash ya sebesar 2.000. Jadi keuntungan dari memegang saham itu adalah dia biasanya mendapatkan dividen. Ya. Nah kemudian di sini ini pada akhir tahun teman-teman, sebenarnya ini cuma contoh aja ya. Pada akhir tahun kita melakukan penyesuaian seperti apa? Kita kan tadi menganut konsep fair value ya. Fair value itu artinya nilai pasar. Nah di akhir tahun itu kita sesuaikan teman-teman ya metode fair value ini ya. Nah, ini yang kedua mengurangi dividen income yang telah diakui bila diperlukan. Jadi di sini misalnya nih kita bisa tidak mengakui atau mengurangi dividen income kita kalau kondisinya apa? Bahwa kumulatif dividen yang diterimanya melebihi kumulatif bagian income sebesar 500 ya. Jadi maksudnya Jadi contohnya ini teman-teman, di sini harusnya perusahaan tersebut kan dia punya kepemilikan 15% tuh misalnya. Nah ternyata harusnya perusahaan itu dividen income-nya tidak 2.000 mestinya ya.
Harusnya dia kalau berdasarkan kepemilikan saham itu hanya 1.500 gitu. Ini contohnya aja teman-teman. Jadi di sini kita harus sesuaikan ya. Jadi pencatatan ini dilakukan apabila POP menentukan bahwa kumulatif dividen yang diterimanya melebihi kumulatif bagian income. Jadi berarti di sini ada over teman-teman, kelebihan ya. Jadi harusnya menurut income-nya itu dia harusnya 1.500 nih, tapi dividen yang dibayarkan lebih gitu ya. Nah itu di sini kita melakukan penyesuaian, dibalik aja jurnalnya ya. Jadi dividen income-nya di debit teman-teman 500, kemudian pun investasinya berkurang 500. Nah, berarti di sini efeknya adalah pun investasi dia dari 50.000 berkurang 500 ya. Jadi 49.500 gitu. Nah, kemudian di akhir tahun dia harus menyesuaikan nilai investasi ke nilai wajar. Jadi misalnya di sini saham tersebut teman-teman, ternyata saham yang dia pegang 50.000 itu ya, tadi kan udah disesuaikan nih. Jadi saldo akun investmentnya ini setelah penyesuaian yang ini ya, pengurangan dividen itu menjadi 49.500. Nah, ternyata saham 49.500 ini di pasaran nilainya adalah 60.000. Nah, di sini kan kita menggunakan metode fair value, kita harus sesuaikan. Sesuaikannya gimana? Nah, di sini kita catat adanya cadangan ya, cadangan allowance to adjust ya, available for sale securities to market. Jadi kalau kalian lihat di sini nanti di neraca dia ya, di aset itu ada investment ya, investment yang tadi ya, yang 49.500 tadi. Nah, di sini di neraca yang teman-teman. Kemudian di sini ada tambahan, dia tambahkan aja di sini allowance ya, allowance to adjust ya. Nah, allowance lain, nah, allowance itu sebesar 10.500. Berarti nilai investasi dia adalah itu ya berapa? 60.000 ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini di ekuitas yang untuk menyeimbangkan ini tadi ya, 10.500 itu dia masuk ke other comprehensive income ya. Jadi di sini nanti masuk ke ekuitasnya ya. Jadi di ekuitas ada sebesar 10.500 OC ya, other comprehensive income. Nanti ini kayaknya sudah kalian pelajari intermediate ya. Ini menambah nilai ekuitasnya ya. OC, other comprehensive income itu masuk ke ekuitas. Jadi dicatat unrealized gain on available for sale securities. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke metode ekuitas? Silakan. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah, kemudian teman-teman di sini kalau menggunakan metode ekuitas pencatatannya seperti apa? Nah, di sini pada tanggal perolehan ya, saya contohnya lagi nih. POP membeli 2.000 lembar saham biasa, SON dengan harga 50, yang sama aja nih harganya 50.000. Nah, di sini POP menerima dividen sebesar 2.000 dari SON. Ini untuk ketika mau beli investasi dari investment in SON ya, 50.000, yang kas 50. Ketika menerima dividen, ini dia teman-teman mencatat kas 2.000, investment in SON-nya berkurang 2.000 ya. Jadi agak berbeda ya. Kalau yang pertama tadi ketika menerima dividen itu dianggap apa? Kas bertambah 2.000, ada pengakuan dividen income sebesar 2.000 ya. Nah, kalau yang metode ekuitas dia kasnya 2.000 ya ketika dividen diterima. Kemudian investasinya berkurang 2.000. Oke. Kenapa bisa investasinya berkurang, teman-teman? Nah, filosofis dari metode ekuitas ini kita memandangnya teman-teman. Karena metode ekuitas ini kita punya pengaruh signifikan, berarti memandangnya dilihat dari perusahaan investasi. Jadi kita seolah-olah, saya ngambil analoginya, kita seolah-olah investasi itu milik kita, teman-teman. Milik kita itu berarti ya udah satu kesatuan dengan kita ya sebagai investor. Ya enggak, kalau misalnya aku punya saham yang lebih besar untuk diinvestasikan, berarti seolah-olah memiliki ya, punya pengaruh, punya pengendali. Nah, berarti dari aspek itu teman-teman kita lihat. Nah, berarti kalau dari aspek investi maksudnya kita sebagai yang sudah bergabung dengan investi ya, maksudnya satu keluarga dengan investi ini, ketika kita mengeluarkan dividen teman-teman, berarti dividen itu akan mempengaruhi apa? Mengurangi nilai ekuitasnya nggak sih di perusahaan?
Coba deh kita ingatin logikanya ya. Kalau misalnya ada dividen ya, dividen itu kan posisinya kalau di ekuitas, ini hutang ya. Nah di ekuitas itu kan, oke lah kita ambil ekuitas. Di sini ada misalnya common stock lah ya, segala macam. Di sini ada PIC, kemudian ada retained earning ya kan. Nah ada dividen itu akan mengurangi teman-teman di sini dividen. Makanya di sini dia akan mengurangi ekuitas. Ekuitas itu kan berbentuk investasi tadi ya. Kita kan membeli ekuitas perusahaan investasi, ya nggak, kita catat investasi kan, ya nggak. Ini kan sekuritas nih common stocknya. Nah ini di pencatatan anak ya. Nah kalau perusahaan induk ya, kita berikan induk aja. Ini kan aset nih, catatnya di aset nih, investasinya nih. Ya kan investasi yang kita beli common stock ini kan kita masukkan ke aset. Nah, ketika logikanya gini teman-teman, ketika perusahaan ekuitas ini membayar dividen, berarti kan ekuitas dia berkurang. Efeknya di sini investasi kita juga berkurang. Ya, jadi dianggap kita tuh ya satu rasa lah, satu keluarga dan investasi. Gitu sih kalau saya memahami logikanya ya, kenapa dia berkurang. Karena memang ada keterkaitan akun tadi. Di sini ketika kan ini kan karena kita udah lebih dari 20 atau 50 berarti dianggap ya satu kesatuan aja teman-teman. Ini dianggap satu kesatuan. Jadi ketika di sini ada dividen berarti ekuitas berkurang, berarti investasi kita berkurang gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya di sini menambah adanya net income, teman-teman, di sini net income-nya bertambah, misalnya ya, otomatis investasi kita di sini akan bertambah. Ya. Itu ya, cara memahaminya ya. Nah, di sini ceritanya kita lanjutkan teman-teman, jika penerima dividen berarti investasi kita berkurang sebesar 2.000. Kas bertambah. Nah, kalau misalnya di akhir tahun teman-teman ternyata season itu sudah kan di akhir tahun kita udah tahu tuh laporan keuangannya. Jadi di season itu ternyata melaporkan adanya net income sebesar 2.500. Nah, berarti di sini tadi sama logikanya. Berarti 2.500 berarti net income itu dia menambah ekuitas di situ kan, di posisi ekuitasnya. Berarti efeknya adalah investasi kita bertambah. Makanya di sini investment in son bertambah sebesar 2.500. Kita akan mengakui ada pendapatan dari son sebesar 2.500. Nah, jadi kalau di sini teman-teman lihat logikanya, income from son itu diakui ketika perusahaan telah mengakui ada net income ya. Jadi dia bertambah. Nah, berarti teman-teman di sini kita akan melihat adanya ini ya, mutasi dari akun investment ya. Apa aja yang bermutasi? Yang pertama 50.000 ini awal ya, original cost-nya 50.000. Kemudian berkurang ya di sini teman-teman karena adanya dividen tadi, jadi minus 2.000 ya akibat adanya dividen, dan bertambah teman-teman akibat adanya pengumuman income ya di perusahaan di sini ya, bertambah 2.500. Jadi total saldo akhir kita teman-teman di SON itu ya, sebagai perusahaan induk adalah saldo akhirnya adalah 50.500. Jadi nanti di neraca kita teman-teman, di neraca perusahaan induk ya di sini ya, di asetnya, bagian asetnya itu ya investasinya sudah bertambah teman-teman. Investasi kita catat 50.500, tidak 50.000 lagi ya. Kan di awal tahun 50.000 nih kita catat investasinya. Nah, karena ada penyesuaian tadi catat 50.500. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke penggunaan metode ekuitas? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya teman-teman ke 2.5 penggunaan metode ekuitas. Nah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan metode ekuitas ini seperti apa. Nah, oke, di sini kita balik lagi ke konsep yang pelajaran pertama, teman-teman, ada yang namanya acquisition cost ya. Acquisition cost itu maksudnya biaya yang kita keluarkan untuk membeli sekuritas ya atau investasi di perusahaan investasi gitu ya. Nah, kemudian ada fair value net asset. Fair value net asset ini adalah net asset investasi yang diukur dengan nilai pasar atau nilai fair value.
Dan ada lagi book value net asset adalah nilai buku dari perusahaan yang kita ambil alih tadi ya, investasi tadi. Nah, jadi di sini teman-teman ada konsep apabila nilai besaran cost akuisisi kita lebih besar dari fair value net asset dan fair value net assetnya itu lebih besar dari book value net asset. Ya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari akan adanya timbulnya goodwill gitu teman-teman. Jadi di sini misalnya ya, kita ambil contoh aja ini. Oke, biar bisa ini teman-teman, langsung kita contoh. Pak memperoleh 30% saham Sun dengan harga 5 juta. Nah, berarti kalau teman-teman lihat di sini, saham itu dia punya saham 30% ya. Nah, 30% saham itu dia beli dengan harga 5 juta dolar. Aset bersih teridentifikasi milik Sun. Ya, milik Sun ini dia aset dikurang liabilitas adalah sebagai berikut ya. Fair value-nya itu adalah aset dikurang liabilitas 18.800 ya, dikurang dengan 2.800. Jadi ini di pembukuan perusahaannya ya, yang anak itu. Dan value-nya asetnya teman, asetnya 18.800, liabilitasnya 2.800. Ini nilai net asetnya, net aset itu 16.000 fair value-nya. Kalau nilai bukunya, asetnya itu 15.000 dan hutangnya adalah 3.000 ya. Jadi net aset, ini net asetnya 12.000. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman di sini. Kondisinya adalah kita itu membayar perusahaan tersebut 5 juta ya untuk memperoleh kepemilikan 30%. Jadi 30% dari net asetnya teman-teman. Hitungnya gitu ya. Kalau 16.000 sama 12.000 ini adalah 100%-nya ya. Nah, kalau misalnya kemarin kita beli 100% ya 16 sama 12.000, tentu harganya nggak 5 juta ya, misalnya 18 juta misalnya. Nah, ini kita hanya membeli 30% dari 16.000 ini ya. Makanya di sini 5.000 ya, artinya cost yang kita peroleh lebih besar dibandingkan 30% dikali 16.000, 4.800. Jadi kepemilikan kita di perusahaan itu teman-teman untuk net asset fair value-nya itu hanya sebesar 8.400 ya. Bukan 16.000. 16.000 ini kalau kepemilikan 100%. Ini kepemilikan kita hanya 30. Jadi 30% dikali 16.000, 4.800. Begitu juga fair value, book value-nya teman-teman. Ini nilai 100%-nya 12.000, kita hanya punya 30%, kita kali aja ya 30% dikali 12.000, dapatlah book value kita 3.600. Sehingga di sini nilai cost teman-teman, nilai acquisition cost kita lebih besar ya dibandingkan dengan nilai fair value net asset 4.800 ini, sedangkan fair value net asset kita lebih besar dibandingkan book value ya, 3.600. Nah, kemudian konsepnya apa Pak maksudnya? Nah, konsep ini teman-teman kita akan lanjut di sini. Nah, di sini ada istilah perbedaan antara fair value dan book value. Nah, kalau kalian lihat di sini tadi fair value-nya adalah 16.000 dan book value-nya adalah 12.000. Ternyata di sini ada perbedaan teman-teman. Kemarin kita sudah mempelajari ketika kita mengakui adanya goodwill sama bargain and purchase ya. Jadi kita membandingkan antara cost ini teman-teman, antara cost acquisition dengan fair value-nya ya. Kalau misalnya lebih tinggi cost acquisition dibandingkan fair value-nya ya, kita ada akui goodwill, tapi kalau lebih rendah kita akui bargain or purchase. Nah, sekarang sudut pandangnya kita melihat lebih dalam lagi. Kita membandingkan antara fair value perusahaan dan value. Nah, ternyata di sini ketika membandingkan fair value dengan book value ini ada selisih berapa? 4.000. Nah, 4.000 ini apa aja? 4.000 ini ternyata di sini disebabkan oleh adanya 1.000 under value inventory yang dijual ya. Jadi 1.000, jadi ada under value inventory 1.000 ya yang terjual tahun ini. Kemudian ada 200 over value other current asset ya. Kemudian 3.000 under value equipment ya. Dan 200 over value notes payable. Di sini pada saat perolehan ya, acquisition stoknya ini, pada tanggal perolehan PAM membayar 2.000 dan menerbitkan saham biasa dengan nilai wajar. Oke, ini saya skip dulu teman-teman. Jadi ini pokoknya ada 4.000 ini saya nanti jelaskan ya. Detailnya kenapa ada under sama over, tapi kita lihat ini dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya.
Ini kan dia ternyata ada selisih 4.000 kan. Di sini pada tanggal perolehan kita PAM itu membayar tunai 2.000 dan menerbitkan saham biasa dengan nilai wajar 3.000 dan nilai nominal 2.000. PAM juga membayar 50 registrasi sekuritas dan 1 untuk biaya konsultan. Jadi teman-teman kita balik lagi dari 5 juta ini teman-teman, 5 juta ini disingkat 5.000 ya, lebih simpelnya sih. Nah, investasi kita di situ 5 juta itu dengan cara apa? Kita menerbitkan common stock ya sebesar 2.000 ya dengan nilai parnya tadi. Kemudian ada di sini ternyata nilai saham tersebut ya, kelebihan antara harga pasar sama harga parnya ada 1.000 ya PIC. Jadi totalnya 3.000. Kemudian kita membayar kas lagi teman-teman 2.000. Jadi total pembiayaan kita untuk memperoleh investment insan itu kita menerbitkan common stock ya, nilai parnya itu 2.000 pokoknya. Kemudian ada PIC, additional PIC karena selisih antara harga pasar dengan harga par sebesar 1.000 dan kita juga mengeluarkan kas sebesar 2.000. Jadi total 5.000 nih teman-teman. Nah itu kita uang ini kita gunakan untuk memperoleh investment insan. Nah kemudian pada saat pembelian investasi 5.000 itu kita mengeluarkan biaya-biaya lain juga. Pertama adalah biaya konsultan ya. Jadi di situ kita membayar biaya konsultan. Konsultan itu yang memberi arahan kenapa kita harus membeli perusahaan tersebut. Mungkin karena ya potensi perusahaan itu akan bagus. Kemudian ke depannya dia perusahaan yang akan makin luas gitu ya jaringan usahanya. Nah, itu ada biaya konsultan. Nah, ini biaya konsultan kita catat investment expense sebesar 100 ya. Ini kemudian ini agak maju dikit teman-teman. Additional PIC ya. Ini berkurang sebesar 50 efek dari membayar 50 registrasi sekuritas ya. Kemudian ini konsep yang kemarin teman-teman. Kalau biaya terkait dengan registrasi sekuritas, ini registrasi sekuritas 50 ini muncul karena kita menerbitkan ini teman-teman. Common stock sama additional PIC itu biasanya ada biaya registrasi itu. Nah, registrasi sekuritas itu bukan dianggap sebagai beban, tapi sebagai pengurang dari additional paid in capital. Maka additional paid in capital berkurang 50, kas yang kita keluarkan adalah 150. Oke. Nah, teman-teman kita lanjut ya. Sampai sini ceritanya cukup bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi di awal, jadi PAM ini kita membeli saham Sun itu teman-teman 30% aja kepemilikannya dengan harga 5 juta dolar itu ya ceritanya. Nah kemudian di sini teman-teman ketika kita membeli saham tadi ternyata fair value perusahaan itu 16.000 nilai net asetnya ya. Ini fair value ini net aset ya, net aset perusahaan itu fair value-nya adalah 16.000. Sedangkan book value-nya adalah 12.000. Nah, kemudian selisih dari fair value dan book value-nya ini sebesar 4.000 itu akibat dari apa? Akibat dari 1.000 inventory yang under value, kemudian 200 yang over value dan 3.000 yang under value equipment dan 200 over value notes payable ya dalam waktu 5 tahun. Nah, kemudian di sini teman-teman, oke, sebelum ke sini saya membahas konsep book value dulu ya. Oke, sebentar, kita skip dulu. Sebenarnya ini slide-nya agak kurang sedikit, jadi kalian mungkin akan bingung di sini. Jadi untuk menghitung book value ya, under value sama over value itu base-nya adalah base itu dasar yang kita gunakan adalah book value ya, gitu ya. Jadi book value lah yang kita gunakan. Oke, kita ambil ini teman-teman, saya masukkan ke situ ya. Oke, sebelum ke sini sebentar.
Oke, teman-teman ini kelihatan ya yang neraca ini ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Oke, kita lanjutin ya. Nah, jadi di sini teman-teman. Jadi di sini kan ceritanya dia perusahaan ini kan, ini nah, ini memang ada sedikit ya, tidak. Nah, jadi ini kan nilai book ininya ya, nilai total aset seperti ini ya. Jadi di sini account payable, jadi ini kan total aset 15.000, kemudian di sini hutangnya 3.000, berarti di sini nilai book value-nya ya, book value-nya tadi adalah besar 12.000 ya, 12.000. Nah, kemudian yang fair value-nya ini 18.800 dikurang ini ya, teman-teman. Nah, ini jadi dia di sini hasilnya adalah 16.000 ya, 16.000. Nah, gitu. Nah, di sini fair value 16.000 dan book value-nya 12.000 ya dari sini awalnya. Nah, kemudian ceritanya di sini nyata ini kan ada selisih teman-teman, 16.000 sama 12.000 ini selisihnya adalah 4.000 ya, 4.000 ya, kelihatan ya, 4.000. Nah, ini 1.000 ini terdiri dari 1.000 under value inventory. Jadi under value inventory-nya 1.000. Kita lihat inventory-nya di sini 3.000, 4.000 ya. Teman-teman lihat di sini ya. Nah, saya bilang base-nya adalah book value untuk menentukan under sama over. Berarti kalau base-nya book value, kalian lihat di book value-nya. Di sini event adalah 3.000. Sedangkan nilai fair value-nya adalah 4.000. Berarti di sini book value-nya under ya, kerendahan. Ya enggak, karena harusnya dicatat tuh enggak 3.000 dia, tapi harus 4.000 ya. Berarti di sini dia dikategorikan sebagai under gitu ya teman-teman ya. Under ya, saya sebut U aja ya, under ya. Nah, begitu juga dengan other current asset, itu over value sebesar 200. Nah, kita lihat other current assetnya di book value-nya itu 3.300, sedangkan fair value-nya adalah 3.100. Berarti kita terlalu kelebihan mencatatnya ya. 3.300 book value-nya, sedangkan fair value-nya hanya 3.100. Berarti di sini kita over nih, overnya sebesar 200. Kita catat di sini O ya, kita kasih notasi O aja biar nggak bingung. Nah, kemudian di sini 3.000 under value equipment. Nah, jadi equipment-nya ini 5.000. Book value-nya ternyata fair value 8.000, berarti kita terlalu rendah mencatatnya. Bisa 3.000. Nah, di sini under. Selanjutnya over value note payable. Jadi note payable-nya terlalu tinggi kita catat ya. Di sini note payable 2.000 nih. Sedangkan fair value 1.800. Nah, berarti kita di sini mencatatnya terlalu lebih ya, over. Gitu ya, teman-teman ya. Makanya di sini over value note payable ya. Nah, kalau ini kita lanjut. Nah, ternyata di sini udah kita terbitin ya. Nah, di sini kita harus membandingkan teman-teman. Ada namanya cost per book value assignment. Jadi kita mengassign, artinya mengassign itu mengidentifikasi, memasukkan kayaknya itu ke dalam sebuah pencatatan ya. Jadi di sini cost book value assignment ya. Jadi kita membandingkan nilai cost dibandingkan dengan book value-nya ya. Nah, di sini kita catat teman-teman, investment in Sun itu sebesar 5.000. Jadi kita mengeluarkan uang tadi kan 5.000 tuh di Sun untuk membayar Sun itulah. Nah, kemudian di sini kita kurangin teman-teman nilai dari book value kita ya. Nah, less ini hanya bagian kita 30% aja ya. 30% book value sama 30% dikali 12.000 ya. Jadi 3.600 ya. Jadi nilai bukunya itu 12.000, kepemilikan kita hanya 30% aja, maka di sini 3.600. Nah, berarti di sini ada excess cost over book value sebesar 1.400. Maksudnya apa sih excess of cost over book value ini? Jadi gini konsepnya tuh. Yang kemarin kita bahas, cost dibandingkan dengan fair value, itu kita untuk menentukan goodwill dan bargain on purchase. Itu ya konsepnya kemarin ya, kita membandingkan cost PS fair value ya. Nah, sekarang kita cost VS book value. Untuk apa sih? Cost VS book value itu kita untuk mengetahui adanya excess teman-teman. Excess 1.400 ini. Nah, excess 1.400 ini mau kita alokasikan kemana? Ke nilai dari nilai ke ininya ya. Jadi kelebihan ini nanti kita
harus alokasikan nilainya agar dia bisa ke 5.000 lagi, seperti itu ya. Jadi intinya ada excess di sini, ada kelebihan book value. Nah, excess kelebihan tadi kita harus apakan? Nah, di sini teman-teman ceritanya saya hapus sudah yang tadi. Nah, excess-nya ini harus kita assign 1.400 ini kemana aja. Nah, di sini ke assign to ya, kata-katanya assign to. Di sini ada amount-nya, ada amortisasinya. 1.400 ini kita assign ke inventory sebesar 30% ya, 1.000 nilainya tadi teman-teman, dari sini tadi. Yang ini ya, yang ini ya, 1.000. Kemudian current asset, ada current asset tadi kan 200, ini 30% dia minus, di sini 200, nanti positif sama minusnya. Jadi teman-teman lihat ya, kalau di sini dia under value ya, kalau under value di sini positif ya, artinya ya sign-nya positif. Jadi kita meng-assign-nya positif teman-teman. Jadi maksudnya 3.000 ini itu di-assign positif, dia ditambah 1.000 lagi biar jadi 4.000, makanya dia positif ya nilainya ya, per 1.000. Nah, kalau sebaliknya yang ini ya, inventory, dia sign positif, karena 3.000 ini dia harus mau dijadikan ke fair value-nya ya, ditambah 1.000 gitu. Maksudnya seperti itu teman-teman, memahaminya ya. Nah, kalau yang ada current asset ini 3.300, mau ke fair value 3.100, berarti dikurang 200 gitu ya. Nah, makanya di sini minus 200 ya. Nah, bagian kita hanya 30% aja teman-teman. Makanya di sini inventory 300 ya, ada current asset 30% dikali minus 2.000, minus 200, amount-nya minus 60 ya. Nah, kemudian untuk equipment sama. Equipment tadi dia 5.000 teman-teman. Book value-nya fair value 8.000, berarti kita tambah 3.000 ya. Karena under value berarti menambah 3.900. Kemudian note payable-nya teman-teman di sini. Nah, note payable-nya, untuk note payable itu dia kebalikan teman-teman dari aset. Nah, kalau note payable di sini over value, ini berkurang ya, 200 ya. Karena dia posisinya di note payable ya, di hutang, berarti dia menambah ya, 200. Terus 200, ini 60. Berbeda kalau aset, ketika aset over value itu mengurangi, kalau posisi hutang over value itu mengurang. Over value itu menambah, sorry ya. Nanti saya buat tabelnya teman-teman. Nah, sementara ini dulu ya. Kemudian goodwill-nya 200, jadi total amount-nya 1.400 ya. Oke, nah sekarang kita tambah lagi. Nah, di sini kita buat baru teman-teman di sini ya. Ini konsep baru lagi. Jadi kalau nah di sini ya, kalau kalian lihat di sini, ini posisi aset ya, ini aset, ini tidak, saya hapus ini jadi. Oke, ini aset ya, ini utang, kita ini aja teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini. Kalau misal dia aset under value sama over value, yang ini utang tapi under value sama over value ya. Nah, ini berarti posisi apa namanya? Sign-nya ya, sign. Nah, kalau misal aset under value itu sign-nya adalah positif ya, sign-nya ya, kita mengalokasikannya positif. Kalau aset yang over value itu kita assign-nya negatif nilainya. Sebaliknya kalau utang itu under value itu kita assign-nya negatif ya, kalau misalnya dia over value kita assign-nya positif. Oke, ini teman-teman konsep memahaminya ya. Jadi kalau kalian lihat contohnya nih ya, kita ambil contoh yang note payable ini ya. Note payable ini kan dia 2.000 ya book value-nya, sedangkan fair value-nya adalah 1.800. Nah, ini kita katakan bahwasanya note payable ini adalah over value ya, karena nilai bukunya lebih tinggi dibandingkan fair value. Sebesar berapa? Over value yang sebesar 200. Nah, berarti pengassignannya kita adalah 200 ya, positif ya di sini. Maka di sini dia positif nilainya. Yang ini 200 ya, 200 ini. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman, kalau
Misalnya di sini ya, kita ambil contoh inventory ya. Ini kan 3.000 sedangkan fair value 4.000. Nah, ini berarti inventory-nya under ya, under value. Kalau under berarti assign-nya dia positif ya. Makanya di sini sign-nya di sini adalah positif 3.000 gitu ya. Yang inventory, sorry 1.000 gitu. Oke, teman-teman, ini mungkin kalian bisa coret-coret teman-teman konsepnya yang ini ya. Jadi salah satu aja kalian tahu mudah sekali ya. Jadi kalau misalnya aset yang under value berarti assign-nya positif, berarti aset yang over value kebalikannya berarti negatif. Sebaliknya kalau posisi hutang berarti berbeda, kebalikan dari posisi aset. Berarti kalau under value hutang berarti dia assign-nya negatif, kalau under value over value hutang itu assign-nya positif. Terbukti nih, over value net payable itu di assign-nya dia positif ya, sebesar 200 gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Nah, di sini PAM menerima dividen dari Sun sebesar 300 ya, jadi kas pada investment ya. Ini yang sudah mencatat ekuitas ya, teman-teman ya. Sun melaporkan net income sebesar 3 juta, jadi di sini ada 3 juta net income. PAM mengakui 30%-nya aja ya, 30% dari 3 juta ini berapa? 900 ya. Nah, di sini teman-teman, konsepnya PAM akan mengakui bagian income sum sebesar 30%, tetapi akan menyesuaikannya dengan amortisasi atas perbedaan nilai buku dan nilai wajar. Nah, ini ceritanya, belum selesai nonton. Jadi kan konsep awalnya kita pelajari, ketika perusahaan tersebut mengakui ada income, kita akui income-nya ya, sebesar berapa proporsi kita. Nah, sekarang konsepnya adalah selain kita mengakui adanya income sebesar proporsi kita, income tersebut harus di-adjust dulu teman-teman, disesuaikan dengan apa? Amortisasi atas perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Jadi ceritanya ini. Nah, ini teman-teman. Amortisasi yang ini tadi, ini kita harus sesuaikan ya. Ya. Antara nilai buku dengan nilai wajar. Nah, jadi harus di-adjust lagi. Harus diamortisasi ya. Jadi maksudnya itu amortisasi itu apa sih, Pak? Amortisasi itu gini, teman-teman. Maksud amortisasi di sini adalah fair value ini kan ada lebih, ada kurang ya. Maksudnya ada yang kelebihan, under, ada yang over. Nah, kita amortisasi agar nilainya ini balik lagi ke sini, teman-teman, ke book value-nya. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, inventory tadi kan dia 1.000 ya, 1.000 tadi ya. Nah, itu under value, berarti desain positif. Nah, nanti 1.000 itu diamortisasi, teman-teman, pelan-pelan aja. Sehingga 4.000 ini, ketika kan amortisasi 1.000, 4.000 diamortisasi 1.000, dia akan balik ke 3.000. Begitu juga ada current asset, ini kebalikannya 3.100, tapi di sini 3.300, berarti lebih 200 kita, amortisasinya dia akan menambah ya. Jadi di sini menambah 200 sehingga akan menjadi 3.300. Gitu ya konsepnya ya. Jadi konsep amortisasi di sini adalah fair value-nya itu di nilai fair value akan diamortisasi positif atau negatif sehingga dia akan mendekati book value-nya. Oke, nanti saya jelasin lebih lanjut. Ini dia akan keputus nih ya.